Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nak Hilma kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Aku nyebutnya apa nih? Teteh, Ibu, Ya boleh, Mbak? boleh, boleh bebas. Mau nama boleh, biar kita serasa menjadi seorang teman bisa. Atau mau kakak bisa lebih akrab juga boleh, boleh, boleh. Mbak aja ya, Mbak. Oke, 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 siap. Terima kasih ya Nak Hilma sudah meluangkan waktunya untuk berkonseling bersama saya. Ya, sama-sama, Mbak. Jadi apakah posisi saya sekarang layarnya sudah pas? Agak tengahan dikit. Nah, Oke, ya, siap, siap. udah. Jadi saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Nak Hilma pernah berkonseling atau melakukan konseling dengan guru BK atau siapapun itu dengan dengan masalah apapun itu atau tanpa masalah gitu. Pernah, Mbak, pernah. Itu waktu kapan? Terus bersama siapa gitu? Waktu awal masuk kuliah, semester 1. Mengenai hal apa itu? Mengenai, apa ya, masalah dalam diri gitu, tapi berhubungan sama orang lain juga gitu. Jadi berdampak sama orang lain, seperti itu. Tapi saat melakukan konseling yang kemarin gitu, yang sebelumnya, apakah Nak Hilma mendapatkan sebuah jawaban dari yang Nak Hilma? Eh, Kalau untuk kayak apa sih namanya? Jawabannya banget enggak, kalau emang solusinya banget enggak, tapi ya apa ya? Kayak diarahkan gitu, diarahkan untuk jadi saya sendiri yang harus menyelesaikan gitu, tapi diarahkan, diberi petunjuk lah gitu oleh itunya, konselornya. Tapi apakah ada perubahan yang signifikan dari kemarin Nak Hilma melakukan konseling dan sampai sekarang itu apakah ada perubahan yang terlihat di dalam diri sendiri lah? Kalau perubahan yang signifikan belum terlalu terlihat, tapi adalah perubahan dari sebelumnya dan sebelum dan sesudah konseling ada perubahan gitu. Apa perubahan itu yang kamu rasakan sekarang itu? Mungkin jadi lebih apa ya? Mungkin dulu lebih mengutamakan egois gitu ya, tapi kalau sekarang lebih ke kayak memaklumi lah karena semua orang punya kesibukan, misalnya seperti itu. Oh Contohnya iya seperti itu. iya iya, baik baik baik. Jadi kembali ke sekarang gitu ya. Nah Hmm. Hilma ingin bercerita atau sharing tentang mengenai apa dengan saya? Mengenai tentang apa ya? Jadi gini, saya itu eh, kuliah semester 3 di salah satu universitas swasta di Tasikmalaya, terus juga mengambil jurusan bimbingan konseling. Terus saya itu saat ini semester 3 baru masuk ya kurang lebih sebulan, dan di minggu-minggu ini itu lagi banyak-banyak sekali tugas. Tugas tuh numpuk kayak dalam semua matkul itu pastilah ada tugas gitu, dan tugasnya itu rata-rata semua tugasnya itu tugas kelompok gitu ya. Terus juga tugas kelompok itu kan pasti buat makalah sama buat PowerPoint gitu ya. Nah, terus kita itu kan dalam satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang juga. Jadi apa? Kita lebih banyak bersosialisasi gitu dengan teman sekelas. Namun tidak semua orang-orang yang sekelompok sama saya itu bisa apa ya? Bisa saling saling gitu. Saling dalam artian kan ini tugas, tugas bersama gitu. Maksudnya salingnya itu kayak misalnya saya ada keperluan dulu nih keluar gitu ya. Misal dikerjain dulu sama si A atau sama si B, atau misalnya si B lagi ada keperluan nih keluar, dikerjakan oleh saya atau si C atau si D gitu dan lain-lain. Namun tidak semua mengerti gitu, tidak semua
eee, mengerti dan mungkin juga sebagian dari teman-teman saya yang sekelompok itu mungkin ada yang egois juga gitu, kayak, "Ah, itu masalah-masalah kamu, itu yang sibuk-sibuk kamu," gitu kan, profesional aja mungkin ya egois juga gitu. Nah, jadi inti dari masalahnya itu gini, kan ini apa, tugas kelompok maksudnya gitu ya. Jadi, jangan apa ya, jangan misalnya gini, dalam satu kelompok ada 5 orang, jangan cuma si A sama si B doang gitu yang ngerjain teh, tapi si B, C, D itu ikut berkontribusi gitu. Minimal lah kalau misal emang nggak bisa bikin makalah, nggak bisa bikin PPT, minimal lah cari materi gitu. Atau misalnya cari materi nggak bisa gitu, bukan nggak bisa, maksudnya, eee, apa, nggak punya kuota atau apa gitu ya, minimal, bantu bantu misalnya kalau emang di-print gitu ya, bantu nge-print atau kalau misalnya harus, kan apa, bikin daftar isi halaman, mungkin bagian ngehalamanin, ngedaftar isiin gitu. Kalau emang nggak bisa ngebantu dalam mengisi makalah itu, materinya nggak paham atau gimana gitu. Terus ada juga yang hare-hare gitu, maksudnya hare-hare itu, ah, bodo amat gitu, ini kan tugas kelompok, banyak orang, misalnya satu kelompok 5-an. Jadi si seorang ini tuh misalnya, ah, bodo amat ini kan masih ada 4 orang lainnya, jadi saya, ah, istilahnya numpang nama gitu kan, kayak, lah pastilah, pasti bakal ditulisin lah gitu misalnya. Terus kerja kelompok nih, kerja kelompok di rumah siapa atau di kosan siapa gitu. Datang nih 5 orangnya, semuanya datang. Cuma ya misalnya yang ngerjain makalah 2 orang, yang ngerjain PPT seorang. Nah yang 2 orang itu ngobrol, makan, atau apa gitu ya, maksudnya nggak ada kontribusinya gitu, meskipun ya emang datang, itu udah ada effort-nya gitu ya, tapi kontribusi buat ngerjainnya gitu, kurang, belum gitu mungkin. Terus juga masalahnya itu gini, kalau misalnya saya tegur, takutnya, dia baper atau dia kurang enak, terus takutnya malah jadi apa sih, maksudnya kan kita sekelompok, takutnya malah jadi renggang, malah jadi marahan, malah jadi nah takutnya gitu. Terus yang saya ingin, yang saya mau gitu, yang saya ingin, apa ya, konselingkan sekarang itu, gimana gitu caranya agar saya mengh agar saya bisa menghadapi teman-teman saya yang emang, apa, notabene itu nggak peduli sama tugas kelompok gitu, maksudnya nggak ada kontribusinya gitu. Jadi saya di sini sebagai mungkinlah bisa disebut saya orang yang, bisalah gitu dalam ngerjain makalah, ngerjain PPT bisa gitu, tapi kan ini tugas kelompok, maksudnya semua orang harus berkontribusi gitu. Jadi bagaimana, sebagai saya di sini yang emang bisa ngerjain, cuma kan saya juga mau gitu dibantuin, karena kan ini tugas kelompok, kalau tugas individu ya nggak apa-apa saya sendiri yang ngerjain juga gitu. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, yang ingin saya konselingkan itu, eee, bagaimana cara saya di sini menyikapi bukan orang-orang, teman-teman saya yang satu kelompok, tapi tidak berkontribusi dalam mengerjakan tugas tersebut, dalam mengerjakan makalah, dalam mengerjakan PPT, dan, apakah saya di sini harus menegurnya, atau saya harus mendiamkannya, atau saya harus bertindak seperti apa gitu. Mungkin seperti itu, Mbak, seperti itu. Baik baik, saya juga, menyimpulkan gitu ya dari pembicaraan Nak Hilma barusan bahwasanya, yang diperlukan untuk Nak Hilma pada saat itu hanya pengertian dari mereka gitu dan, tidak serta-merta hanya, dalam kelompok itu bahwasanya Nak Hilma saja yang bekerja itu, namun mungkin nih ya, eee, Nak Hilma itu seorang yang dikatakan bisa dalam mengerjakan tugas di kelompok tersebut gitu, orang yang dikatakan paling bisa mengerjakan si, eee dikatakanlah tugas di sini itu, sebuah makalah nih. Namun, teman kamu gitu ya, teman-teman kamu tidak bisa mengerjakan makalah, tapi yang kamu harapkan juga bahwasanya mereka itu seenggaknya tidak bikin makalah, tapi mereka berkontribusi untuk mencari materi atau, sehabis membuat makalah itu mereka membuat PPT gitu ya. Namun, untuk, eee, di posisi sekarang gitu ya, untuk sebagai Nak Hilma apa yang harus dilakukan Nak Hilma sebagai, seorang yang
lebih tahu gitu. Nah, lebih baik jika yang pertama kali Nak Hilma lakukan itu menegur dulu. Nah, jikalau sudah Nak Hilma menegur, namun mereka itu kayak tidak mendengar atau bodoh amat gitu ya. Ah, yang penting mah kerja kelompok yang penting mah ada saja gitu. Tetapi dia tidak eh, turun untuk berkontribusi, untuk ikut berkontribusi terhadap kelompok gitu kan. Nah, yang harus Nak Hilma lakukan itu setelah bahwasanya mengingatkan atau menegur gitu. Nak Hilma harus menuntun mereka kan bahwasanya Nak Hilma di sini orang yang lebih tahu gitu. Jadi eh, kerja Nak Hilma di sini itu akan lebih ekstra gitu. Mungkin mengerjakan juga, terus mengingatkan, mengajak mereka, terus menuntun mereka untuk mereka bekerja dan mereka juga harus bisa gitu kalau dituntun sama kamu gitu yang lebih bisa gitu. Jadi kita juga kalau tahu gitu bahwasanya ada kelompok kita yang tidak mengerjakan, bukan malah kita tanpa pengertiannya langsung di makalah itu ditulis nih nama eh, Fitri nih misalnya langsung di warna merah gitu kan bahwasanya dia dengan keterangan dia tidak mengerjakan. Nah, jadi jangan seperti itu gitu. Jadi kita juga eh, harus memberi pengertian harus memberi pengertian juga gitu. Jadi kita jangan sama sama mereka gitu. Jadi bahwasanya jikalau mereka seperti itu, haruslah kita yang memberi pengertian kepada mereka bahwasanya harus gini, bahwasanya kamu itu harus menuntun mereka agar mereka juga bisa lebih bekerja atau jikalau mereka tidak jadi mungkin Anda harus membangun emosional dulu bersama mereka gitu. Jadi kalau mereka sudah enak, jadi kan kayak dibawa ngobrol juga sama kamu enak kan terkadang kita di kelompok itu alasannya ya kebanyakan ada yang nggak kenal juga gitu kan terus kayak nggak deket gitu kan. Nah, perlulah gitu membangun emosional terlebih dahulu di dalam kelompok tersebut gitu. Jadilah akan terbangun sebuah komunikasi yang lebih baik gitu. Begitu mungkin Nak Ilma. Ya, cukup dimengerti dan mudah dipahami. Namun, saya ingin bertanyakan tadi, apa, harus disuruh untuk menegur gitu. Contoh menegur yang baik, yang sopannya seperti apa gitu, Mbak? Nah, begini, kepada si Fitri nih misalnya ya. Nak Hilma ini Hmm. fit, kita mengerjakan tugas yuk. Jikalau misal kita online, tanya dulu, apakah kamu ada waktu luangnya kapan gitu. Sebelum deadline kan, deadline-nya hari ini, tapi sebisa mungkin kita harus ketemu dulu nih, mengobrolkan tugas kita. Karena emang mungkin waktu online kita tidak akan efektif gitu ya, tidak akan kurang dimengerti gitu. Jadi bikin jadwal dulu atau waktu terlebih dahulu untuk kamu bertemu dan mengobrolkan tugas kelompok itu bersama teman-teman. Namun jikalau teman-teman kamu masih merasa berhalangan, yaitu ajaklah untuk berdiskusi secara online gitu. Baik, Mbak. Cukup, apa ya, cukup memberi, apa, memberi gambaran gitu buat saya. Mungkin nanti ke depannya saya bisa melakukan teguran seperti yang tadi Mbak katakan. Nah, baik-baik. Mudah-mudahan ya kedepannya teman-teman kamu gitu, semuanya bisa lebih bekerja sama gitu dengan baik di dalam kelompok tersebut seperti itu. Dan Iya, Mbak. meskipun Anda sebagai seorang yang merasa gitu tidak dienakan di sini gitu, namun Anda jangan sama seperti mereka gitu. Jadi Iya, sikap Anda harus lebih ekstra gitu. Jadi harus jikalau mereka tidak bisa memberi perhatian gitu atau pengertian kepada kamu gitu, nah Hilma, jadi kamu yang harus memberikan pengertian kepada mereka gitu. Jadi kan mereka juga eh, pasti lebih bisa berpikir gitu kalau seperti itu mah. iya. Baik, Mbak. Siap. Jadi bagaimana konseling untuk sekarang apakah dirasa nyaman, enak atau seperti apa?
Ya, setelah tadi saya bercerita, terus sama Mbak dikasih, apa ya, dikasih saran, masukan juga gitu. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah merasa merasa nyaman tentu saja. Terus, saya merasa, apa ya, beban saya rada berkurang gitu setelah saya bercerita, terus ditambah lagi tadi dikasih saran, dikasih, apa, masukan gitu. Jadi, beban yang tadinya sebelum saya bercerita, apa, sebelum saya bercerita banyak gitu, berat gitu, tapi sekarang setelah saya bercerita udah mulai berkurang setelah Mbak kasih pemahaman, kasih masukan dan saran, alhamdulillah cukup berkurang dan, apa, saran-saran yang telah tadi Mbak katakan, insyaallah untuk ke depannya, akan saya lakukan gitu. Semoga juga teman-teman saya bisa, apa ya, bisa mengerti, bisa paham, dan juga bisa sesuai dengan keinginan saya, yaitu mereka ikut berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok, seperti itu, Mbak. Nah, baik, baik, baik. Mungkin untuk konseling hari ini dicukupkan sekian mungkin ya. Alhamdulillah, meski mungkin saya tidak memberi solusi kepada Anda, atau mudah-mudahan solusi yang tadi saya sampaikan kepada Anda itu bisa menjadi solusi untuk diri kamu gitu. Atau paling enggak juga saya sudah, eh, meski saya tidak memberikan solusi, tapi saya seenggaknya sudah menjadi seorang pendengar untuk Nak Hilma gitu. Ya, begitu. Baik, Mbak. Mungkin kita tutup saja ya konseling hari ini gitu. Boleh. Boleh, boleh. Oke, baik Nak Hilma. Nanti jangan sungkan ya jikalau ada apa-apa atau apapun yang ingin Nah Hilma ceritakan lagi kepada saya gitu. Boleh diceritakan. Ya, nanti saya akan menghubungi Mbak. Ah, siap, siap, siap. Baik Nah Hilma, mungkin cukup sekian dulu ya untuk konseling hari ini. Ya, Mari kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih, Mbak.